fatwa MUI yang melarang ada perusahaannya tapi ikutan seperti yang Jadi yang penting pertama kali adalah perlu diketahui oleh masyarakat dan khususnya masyarakat yang kebetulan memeluk agama selain Islam, bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat sebagai sumber hukum positif. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa merujuk dari fatwa PBNU atau PP Muhammadiyah. Yang ketiga, maka oleh sebab itu pihak aparat keamanan dalam hal ini polisi tidak bisa mengamankan fatwa itu sebagaimana pengamanan fatwa itu dilakukan oleh FPI. Jadi kalau fatwa MUI itu adalah hanya fatwa agama, itu sifatnya intern, bukan dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara harus tetap merujuk kepada undang-undang positif. Di dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang di bawahnya. Jadi kami memohon kepada pihak kepolisian, ketika ada satu elemen bangsa, apapun namanya, FPI, FPO, apapun, atau pengaman fatwa MUI atau apapun, melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan melenceng dari dasar undang-undang kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berani bertindak tegas. Jangan sampai ketidaktegasan pihak kepolisian ini memancing elemen rakyat yang lain untuk melawannya, sehingga anarkis dibalas dengan anarkis. Ini berbahaya. Kalau sampai terjadi begini, maka akan terjadi perang horizontal. Maka pihak kepolisian harus dengan tegas dan berani memilah dan memilih serta memisahkan. Ini fatwa untuk apa? Kalau untuk berbangsa dan bernegara, fatwa MUI itu harus dikeluarkan dalam koridor 4x4 ruangan, bukan untuk Indonesia. Karena MUI itu hanya sekedar ormas kok, bukan lembaga negara. Lembaga negara justru Departemen Agama. Fatwa agama harusnya dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai fatwa resmi pemerintah, bukan oleh ormas-ormas. Ormas itu boleh mengeluarkan fatwa untuk masyarakatnya saja yang menjadi pendukung ormasnya, tetapi bukan kemudian mengikat. Orang Kristen bukan tidak perlu terlibat di dalam MUI, orang Katolik, orang Hindu, Buddha nggak ada kaitannya dengan fatwa MUI. Dan itu bukan kemudian menjadi komando masif yang kemudian setelah muncul fatwa MUI itu dianggap sebagai sebuah undang-undang dan kemudian ditegakkan dengan melakukan sweeping. Berarti MUI menjadi biangnya dan sumber negara di dalam negara, tentara di dalam tentara, polisi di dalam polisi. Ini tidak benar. Yang dilakukan MUI sih biasa, karena dia mengeluarkan fatwa. Yang jadi persoalan ada ormas ikutannya yang kemudian mengaplikasikan fatwa itu, memaksa melakukan coercion, pemaksaan kepada umat lain yang sesungguhnya tidak dalam kawasan MUI. Ini yang tidak benar. Nah, kalau MUI menyetujui, berarti MUI memang sengaja membuka koridor untuk memunculkan tentara-tentara partikelir yang kemudian menjadi subsidi, itu menjadi negara di dalam negara. Nah, MUI harus sadar itu, nggak boleh. Jadi subordinat begitu nggak boleh. Maka harus wartawan harus tanya itu. MUI itu mengeluarkan gitu kemudian membiarkan ada pembela fatwa MUI itu ada hubungannya nggak dengan MUI? Kalau ada, berarti MUI harus dicurigai bahwa dia akan melakukan makar dan menganggap pemerintahan ini tidak lumpuh, tidak mampu menata dengan hukum yang benar, sehingga diperlukan fatwa-fatwa MUI untuk menegakkan kehidupan berbangsa. Nah, kalau ini terjadi, berarti dia tidak loyal dengan pemerintah Indonesia. Kalau tidak loyal, itu sudah bisa dikenakan hukum bugot, memberontak, atau sekurang-kurangnya mendidik bangsa yang lain, karena MUI memiliki kekuatan fatwa, dianggap sebagai pembenaran fatwanya para ulama, maka diikuti oleh orang-orang yang lain yang tidak mudeng agama.
maka melahirkan satu gerakan yang anarkis yang membahayakan, dan MUI harus menyadari itu. Gus, apakah relevan kalau seandainya kemudian MUI dibubarkan saja? Saya tidak pada posisi MUI mau dibubarkan apa enggak. Persoalannya sampean berani apa enggak membubarkan gitu. Bukan dari saya. Kalau sampean berani, ayo. Kalau sampean cuma mancing-mancing saya toh, saya ngurusi santri di wis bingung bangun masjid ora dadi-dadi. Gus mau tanya, Gus mau Budi, tanya, toleransi diskriminasi apa juga tidak, peran PES juga merupakan Loh iya, sekarang ini digembar-gemborkan soal toleransi. Semuanya merujuk kepada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Tetapi lambang negara kita juga tidak memuat secara komplit, hanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowanya di Lemhanas. Jadi kalau kepengen komplit baru masuk Lemhanas, padahal tidak sembarang orang bisa masuk Lemhanas. Dan gitu loh. Ini yang kemudian melahirkan satu bentuk toleransi yang asu gede menang kerai tadi, kayak FKUB. Karena Islam maka ketuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan jamaahnya. Ini namanya bukan FKUB, itu pembagian amplop namanya. Gitu loh. Kalau FKUB ya Kristen 1 diwakili 1 Kristen, Islam 1 Islam gitu. Jangan kemudian jumlah wong Islam banyak. Terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama, dan ini berarti menghina dan menistakan agama, karena Allah itu sudah punya mekanismenya sendiri, ada nabinya. Kemudian ini ada tentara ikut menertibkan agama dan sebagainya. Udahlah, negara menertibkan negaranya, membikin rakyatnya makmur, tentrem, itu sudah benar. Sesuai dengan perintah Al-Quran, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, dijadikan pemimpin untuk mensejahterakan. Udah kelaparan, udah kemiskinan begini, masih ngurusi agama lagi, jadi repot semuanya. Biarlah agama ditangani oleh para pendeta, para kiai, para biku lah. Nggak usah pakai aturan-aturan SKB ini, SKB ini. Menterinya aja nggak mudeng agama, bikin SKB bagaimana? Itu loh, menteri agamanya aja masuk penjara, bagaimana mau bikin SKB? Gitu loh. Ini nggak jelas semuanya, maka cabut saja lah itu SKB-SKB-an. Biarkanlah kami hidup sendiri, kami mengatur cara sendiri, beribadah sendiri. Jangan ada penistaan, jangan ada pengerusakan di mana tempat disebut nama Allah. Nama Allah boleh disebut dengan Bapa, boleh disebut Sang Yang Widiwasa, boleh disebut dengan Ilah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Ar-Rahman atau Yang Maha Kasih, Yang Maha Kudus, Yang Maha apa, enggak masalah, karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Qulitullaha awidur Rahman, ayyamatada'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku ini Yang Maha Kasih, atau Allah, atau nama apa saja yang baik. Jadi kenapa kemudian jadi persoalan tersendiri bahwa namanya beda-beda? Nah ini biangnya yang utama adalah SKP 2 Menteri dan SKP 3 Menteri diproduksi oleh orang yang nggak paham tentang psikologi agama, psikologi para pemeluk agama. Harus dicabut, nggak usah pakai SKB-SKB-an. Rakyatnya sudah bisa ngatur kok. Ini gara-gara ada SKB ini kemudian muncul FPI merasa sebagai tentara, bisa menertibkan ini sehingga melampaui polisi, melampaui kerja tentara. Polisinya yo diem saja. Loh emangnya ini kenapa? Polisi kok diem saja? Apa ada kerjasama apa gimana? Jangan diputus ya ini ya, jangan dihapus ya. Biar tahu negaranya ini. Saya ngomong yang ngomong saya. Jangan sampai kalau ini FPI dibiarkan, kelompok-kelompok radikal dibiarkan, rakyat menduga bahwa polisi ada kerjasama dengan mereka. Kalau tidak ada kerjasama, tangkap. Karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar, pakai undang-undang yang lain. Undang-undang agama juga tidak memberikan. Rasulullah pernah mengangkat pedang. Yang barang siapa menyerang orang-orang yang tidak menyerang agama Islam, maka lawannya adalah saya. Itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah kalau Rasulullah aja mengatakan begitu, sekarang ini ada yang merasa melebihi Rasulullah, menjadi front pembela Islam. Dibela dari mananya? Kalau ini negara besar yang agama Islamnya kecil, boleh ada front pembela Islam. Ini negara besar, kok ada front pembela Islam? Dibela dari mana? Dicubit siapa Islam itu? Mulai presiden sampai RT-nya itu orang Islam. Dibela dari mananya? Emangnya Gusti Allah itu tidak maha kuasa, harus ada pembelanya? Gusti Allah nggak usah dibela.
Nggak perlu dibela Gusti Allah. Dia punya malaikat, punya segalanya. Cukup dengan kun fayakun selesai. Pakai dibela-bela segala yang tidak berkuasa, Pak. Ini yang nggak jelas. Jadi mohon ini SKP 2 menteri sekali lagi atau SKP 3 menteri cabut.